Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri dengan NIM 42025100007 dari kelas ASP 2A. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai pengertian, ruang lingkup, serta pengelolaan keuangan negara secara singkat dan jelas. Baik, penjelasan materi yang pertama yaitu tentang pengertian keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Artinya, seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, dan utang negara termasuk dalam keuangan negara karena digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Materi yang kedua yaitu ada objek, subjek, proses, dan tujuan keuangan negara. Objek keuangan negara adalah segala hal yang berkaitan dengan uang atau kekayaan negara. Contohnya, pajak, APBN atau APBD, barang milik negara, utang dan piutang negara. Subjek keuangan negara adalah pihak yang mengelola keuangan negara. Contohnya, Presiden, Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota. Proses terbentuknya keuangan negara melalui perencanaan anggaran, pengumpulan penerimaan negara seperti pajak, penggunaan anggaran untuk pembangunan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Tujuan keuangan negara. Tujuan keuangan negara yaitu membiayai kegiatan pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, menjaga stabilitas ekonomi negara. Yang ketiga, ruang lingkup keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi hak negara memungut pajak dan mengeluarkan uang, kewajiban negara membayar tagihan, penerimaan dan pengeluaran negara, kekayaan negara atau daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikelola pemerintah. Yang keempat, ada penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Contohnya, pajak, bea cukai, hibah, dan pendapatan SDA. Pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah uang yang digunakan untuk kebutuhan negara. Contohnya, gaji pegawai, pembangunan jalan, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, ada pembiayaan negara. Pembiayaan negara adalah transaksi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Contohnya, pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi negara. Yang kelima, bidang keuangan negara. Bidang keuangan negara meliputi perpajakan, penganggaran, perbendaharaan negara, pemeriksaan keuangan, dan pengelolaan aset negara. Contohnya, pajak digunakan sebagai sumber dana pembangunan negara. Yang keenam, pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara dan alurnya. Pihak-pihak yang berwenang. Yang pertama, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran, Kepala Daerah untuk keuangan daerah. Alur pembagian kuasa. Yang pertama, ada Presiden, kedua Menteri Keuangan Negara, ketiga Menteri atau pimpinan lembaga, keempat satuan kerja, kelima pelaksanaan program. Artinya, pengelolaan keuangan negara dilakukan secara bertingkat
agar lebih tertib dan terawasi. Yang ketujuh, undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. Kebijakan moneter diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah, inflasi, dan kondisi ekonomi negara. Yang kedelapan, hubungan subjek pengelola keuangan negara. Hubungan subjek pengelola keuangan negara bersifat koordinasi dan tanggung jawab. Alurnya, Presiden memberi kuasa, Menteri Keuangan mengatur pengelolaan, Menteri atau lembaga menjalankan anggaran, BPK melakukan pemeriksaan, semua pihak bekerja sama agar penggunaan uang negara transparan dan akuntabel. Yang kesembilan, paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan good governance. Artinya, pengelolaan keuangan negara sekarang harus terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan fokus pada hasil untuk kepentingan masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.